Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Pratama. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai alat ukur jangka sorong. Nah, mungkin bagi teman-teman siswa ataupun mahasiswa sudah mengenal apa itu jangka sorong, tetapi belum paham betul bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana cara pembacaan di jangka sorong. Nah, di materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian jangka sorong, nah, cara pembacaannya dan juga penggunaannya, aplikasi di mana saja kita lakukan. Nah, jangan lupa untuk selalu ditonton video saya dari awal sampai akhir dan juga like, share, dan subscribe ya. Di sini saya akan mengulang kembali atau mereview kembali, bukan niat mengajar ataupun menggurui teman-teman semua. Di sini hanya saya berbagi ilmu ataupun mengingatkan kembali. Nah, apa itu jangka sorong? Jangka sorong adalah alat ukur besaran pokok panjang yang berfungsi untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, serta kedalaman suatu benda secara akurat dan presisi. Ketelitiannya mencapai 0,02 mm, 0,05 mm, dan 0,1 mm. Nah, jangka sorong merupakan alat ukur yang memiliki ketelitian lebih tinggi loh dibanding mistar. Jika mistar hanya mampu mengukur benda sampai 1 mm saja, maka jangka sorong bisa melakukan pengukuran untuk benda yang panjangnya kurang dari 1 mm. Jadi, lebih akurat mana, mistar atau jangka sorong, teman-teman? Jangka sorong yang teman-teman lihat di labor juga banyak digunakan oleh ahli-ahli mesin ataupun juga mekanik yang digunakan untuk mengukur diameter, ketebalan, atau kedalaman komponen-komponen mesin. Makanya jangan kaget saat teman-teman melihat alat ini dipakai oleh para mekanik ataupun ahli-ahli mesin nantinya. Untuk mengetahui bagaimana cara kerja jangka sorong, maka teman-teman harus memahami terlebih dahulu bagian-bagian dari jangka sorong. Nah, simak terus video saya sampai akhir. Untuk bagian yang pertama adalah rahang atas. Rahang atas pada jangka sorong berfungsi untuk mengukur diameter dalam benda. Penggunaannya dilakukan dengan cara memasukkan rahang atas sampai menyentuh sisi bagian dalam benda. Nah, rahang atas terdiri dari dua bagian ya teman-teman, yaitu rahang tetap dan juga rahang geser. Bagian rahang atas yang bergeser berfungsi untuk menyesuaikan jangka sorong dengan diameter dalam benda yang akan teman-teman ukur. Bagian yang kedua adalah rahang bawah. Nah, rahang bawah pada jangka sorong berfungsi untuk mengukur diameter luar benda. Penggunaannya dilakukan dengan cara menjepit atau mengapit benda kerja yang akan teman-teman ukur menggunakan rahang bawah. Sama dengan rahang atas, rahang bawah juga terdiri dari dua bagian ya teman-teman. Yang pertama adalah rahang tetap dan yang kedua adalah rahang geser. Nah, bagian rahang bawah yang bergeser berfungsi untuk menyesuaikan jangka sorong dengan diameter luar benda yang teman-teman ukur. Bagian yang ketiga adalah skrup pengunci. Skrup pengunci pada jangka sorong berfungsi untuk mengunci rahang geser agar tidak bergerak selama pengukuran berlangsung. Ketika benda telah berada pada rahang atas ataupun rahang bawah jangka sorong, maka teman-teman menggunakan rahang geser untuk mencari titik pengukuran yang pas. Setelah mendapat titik yang pas, skrup pengunci diputar agar tidak bergerak lagi sehingga titik pengukuran bisa terjaga agar hasil yang diukur menjadi akurat. Bagian yang keempat adalah tungkai ukur kedalaman. Tungkai ukur kedalaman pada jangka sorong berfungsi untuk mengukur kedalaman sebuah benda seperti tabung. Cara menggunakannya adalah tungkai ukur yang bisa diatur panjang pendeknya dimasukkan ke dalam rongga benda. Setelah itu, skrup pengunci diaktifkan. Kemudian, hasil pengukuran dapat dibaca. Yang kelima adalah skala utama dalam satuan mm ataupun cm. Skala utama pada jangka sorong berfungsi untuk menunjukkan nilai atau angka hasil pengukuran benda dalam satuan mm ataupun cm. Kebetulan pada gambar di atas dalam satuan mm. Ada juga jangka sorong yang menggunakan satuan cm. Bagian keenam adalah skala utama atau dalam satuan inci. Skala utama pada jangka sorong berfungsi untuk menunjukkan nilai atau angka hasil pengukuran benda dalam satuan inci. Yang ketujuh adalah skala nonius dalam satuan mm. Skala nonius dalam satuan mm pada jangka sorong berfungsi untuk menyatakan nilai atau angka hasil pengukuran dengan rentang yang paling kecil dalam satuan mm.
Nah, skala nonius 1 mm terletak di rahang geser bawah ya teman-teman, segaris dengan skala utama satuan mm. Yang ke-8 adalah skala nonius satuan inci. Skala nonius satuan inci pada jangka sorong berfungsi untuk menyatakan nilai atau angka hasil pengukuran dengan rentang yang paling kecil atau teliti dalam satuan inci. Skala nonius satuan inci terletak di rahang geser atas segaris dengan skala utama satuan inci. Itulah bagian-bagian dari jangka sorong. Nah, teman-teman harus tahu apa itu fungsi dari jangka sorong. Fungsi utama dari jangka sorong yang pertama adalah mengukur diameter dalam benda. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam benda berongga. Contohnya adalah cincin. Bagian jangka sorong yang bertugas untuk melaksanakan fungsi ini adalah rahang atas. Fungsi yang kedua adalah mengukur diameter luar benda. Jangka sorong juga dapat digunakan untuk mengukur diameter luar benda, misalnya kelereng. Bagaimana caranya? Bagian jangka sorong yang berfungsi untuk melaksanakan pengukuran diameter luar benda ini adalah rahang bawah. Fungsi yang ketiga adalah mengukur kedalaman benda. Jangka sorong juga dapat digunakan untuk mengukur kedalaman benda. Bagian jangka sorong yang berfungsi untuk melaksanakan fungsi ini adalah tungkai ukur kedalaman. Itulah tadi fungsi utama dalam penggunaan jangka sorong. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan juga bisa mengetahui bahwasanya jangka sorong bisa mengukur diameter dalam benda, diameter luar benda, dan juga kedalaman benda. Tidak perlu menggunakan mistar lagi karena ketelitian jangka sorong lebih teliti dibandingkan mistar. Setelah teman-teman ketahui bagian-bagian dari jangka sorong, fungsi utama dari jangka sorong, teman-teman harus ketahui cara menggunakan jangka sorong. Nah, yang pertama, menggunakan jangka sorong untuk diameter luar benda. Teman-teman harus paham langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, geser rahang bawah, geser jangka sorong ke kanan sehingga benda yang diukur dapat masuk di antara kedua rahang. Setelah itu, letakkan benda yang akan diukur di antara kedua rahang. Selanjutnya, geserlah rahang ke kiri ataupun ke kanan sedemikian sehingga benda yang akan diukur terjepit oleh kedua rahang tersebut. Selanjutnya, putar skru pengunci agar rahang geser tidak bergeser lagi. Setelah itu, teman-teman amati dan baca hasil pengukuran pada skala utama dan skala nonius. Yang kedua, cara menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter dalam benda. Nah, yang pertama, langkah-langkahnya sesuaikan lebar rahang atas dengan menggeser rahang geser ke kiri ataupun ke kanan agar bisa dimasukkan ke dalam rongga benda yang akan diukur. Yang kedua, masukkan rahang atas ke dalam rongga benda. Yang ketiga, geserlah rahang geser ke kanan sedemikian sampai menyentuh sisi dalam benda ukur. Yang keempat, putar skru pengunci agar rahang geser tidak bergerak lagi. Yang kelima, baca hasil pengukuran pada skala utama dan skala nonius. Yang ketiga, cara menggunakan jangka sorong untuk mengukur kedalaman benda. Langkah-langkahnya adalah sesuaikan panjang pendek tungkai ukur kedalaman dengan menggeser rahang geser ke atas ataupun ke bawah. Selanjutnya, masukkan tungkai ukur ke dalam lubang ataupun rongga benda yang akan diukur. Selanjutnya, atur kembali panjang pendek tungkai sampai dirasa pas sambil mengukur posisi vertikal jangka sorong. Pastikan berdiri tegak dan tidak miring. Selanjutnya, putar skru pengunci agar tungkai tidak bergerak lagi ataupun bergeser. Dan terakhir adalah baca hasil pengukuran pada skala utama dan skala nonius. Selanjutnya adalah cara membaca skala pengukuran pada jangka sorong. Bagian penting ini harus teman-teman kuasai karena berkaitan dengan jangka sorong adalah pembacaan skala hasil pengukuran. Ingat, ada dua skala yang harus dibaca, yaitu skala utama dan juga skala nonius. Bagian ini sama pentingnya dengan cara menggunakan jangka sorong pada saat teman-teman membaca skala yang tepat akan menghasilkan hasil pengukuran yang tepat pula. Begitu pula selanjutnya. Yang pertama, tentukanlah nilai pada skala utama. Untuk pembaca hasil pengukuran jangka sorong, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membaca nilai yang ditunjukkan pada skala utama. Cara menentukannya adalah perhatikan garis skala utama yang sejajar atau berimpit dengan garis 0.
pada skala nonius, maka itulah nilai atau angka pada skala utama. Apabila tidak ada yang pas sejajar ataupun berimpit, maka carilah garis skala utama yang paling sejajar atau berimpit dengan garis 0 skala nonius tersebut. Dan yang terakhir adalah menentukan nilai pada skala nonius. Langkah selanjutnya ini, menentukan nilai pada skala nonius, carilah garis pada skala nonius yang tepat berimpit dengan salah satu garis pada skala utama. Maka, itulah nilai skala nonius. Jika tidak ada yang tepat berimpit, maka carilah garis skala nonius yang paling berimpit dengan garis skala utama. Nah, itulah materi yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir paham dengan apa yang saya sampaikan. Karena di sini saya menyampaikan secara umum dan secara garis besarnya. Teman-teman bisa praktekkan nanti di labor ataupun di rumah jika memiliki jangka sorong. Mudah-mudahan teman-teman paham dan juga bisa mengaplikasikannya di dunia pekerjaan nantinya. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe ya. Terima kasih.